Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali bisa bersama dalam pengajian setiap pagi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini dan besok insyaallah kita akan menambahkan beberapa faedah terkait dengan ahkam al-maulud dan juga tentang tarbiyatul aulad, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang bayi dan juga tentang pendidikan terhadap anak. Hadirin rahimakumullah, karena permasalahan ini terkait erat dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya
yaitu tentang kitabun nikah. Nah, bahwa seseorang yang menikah, maka salah satu tujuannya adalah memperoleh seorang anak. Nah, ini salah satu tujuan daripada menikah, memperoleh keturunan yang soleh dan solehah. Nah, dan karena itulah maka kedua orang tua, ayah dan ibunya, harus mengerti dan memahami tentang bagaimana dan apa yang dilakukan ketika mereka memiliki seorang anak. Yang pertama kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang anak. Artinya hukum-hukum agama yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kedua orang tua ketika dia dikaruniai seorang anak, yang kita sebut dengan istilah ahkam al-maulud. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang disyariatkan atau disunnahkan untuk dilakukan ketika seseorang itu dikaruniai seorang anak. Yang pertama, sesaat ketika anak itu terlahir, maka ada syariat namanya azan dan iqamah. Jadi ketika anak itu dilahirkan, maka disunnahkan untuk diazankan dan juga diiqamai. Artinya dibacakan iqamah. Di telinga kanannya itu dikumandangkan azan, tentu tidak dengan suara yang keras. Dibisikkan suara azan pada telinga yang kanan, kemudian dibisikkan iqamah pada telinga yang kiri. Ini karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yusra fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fil yusra lam tadurrahu ummus sibyan." Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, man wulida lahu mauludun. Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, fa'adzana fi udhunihil yumna. Kemudian dia mengumandangkan azan pada telinganya yang kanan. Wa aqama fil yusra, kemudian dia juga mengumandangkan iqamah pada telinganya yang kiri. Lam tadurrahu ummus sibyan, maka ummus sibyan itu tidak akan menyakitinya. Ummus sibyan itu yang dimaksud adalah jin. Jadi jin yang mengikuti anak tersebut itu tidak akan menyakiti anak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Hadirin rahimakumullah. Jadi berdasar hadis ini dianjurkan atau disunnahkan bagi orang tua, dalam hal ini misalnya adalah ayahnya, sesaat ketika anak itu dilahirkan agar dia segera membisikkan bacaan azan di telinga bagian kanan. Ini berlaku untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena ada sebagian pemahaman itu yang dibedakan antara anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang benar adalah bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan yang dilakukan oleh orang tua ketika anak itu sesaat dilahirkan adalah mengumandangkan azan, membisikkan azan pada telinga yang kanan. Setelah itu langsung diikuti dengan mengumandangkan azan, membisikkan azan atau iqamah di telinga anak tersebut yang kiri.
itu disunahkan melakukan hal itu terhadap anak yang baru saja dilahirkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini agar pertama kali yang didengar oleh seorang anak ketika dia baru saja dilahirkan di dunia ini, yang didengarnya adalah kalimatut tauhid. Yang didengarnya adalah kalimatut tauhid. Karena di dalam azan maupun iqamah itu ada bacaan dua kalimat syahadat. Ada kalimatut tauhid yang diucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan ada takbir Allahu akbar. Kemudian ada kalimatut tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Nah, jadi begitu anak itu terlahir, pertama kali yang dia dengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk di dalamnya adalah dua kalimat syahadat yang merupakan aslul Islam, yang merupakan pondasi atau dasar dari agama Islam. Dengan harapan jika yang pertama kali didengar oleh si anak itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimatut tauhid, maka si anak nanti ke depan akan menjadi seorang yang tetap dalam keislaman, dia baik dalam Islamnya sampai dengan dia meninggal dunia. Itu harapan, sehingga disunahkannya mengumandangkan azan dan iqamah sesaat ketika anak itu dilahirkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah aqiqah. Secara bahasa aqiqah itu berarti rambut, ya, rambut yang ada pada kepala bayi yang dilahirkan. Itu secara bahasa. Jadi makna aqiqah secara bahasa adalah rambut bayi yang dilahirkan. Sedangkan dalam istilah syara, dalam istilah agama, aqiqah artinya adalah binatang ternak yang disembelih atas kelahiran seorang bayi ketika mencukur rambut kepalanya. Jadi biasanya di sini bersamaan dengan mencukur rambut kepala bayi itu. Sehingga di sini disebut aqiqah, yaitu binatang ternak yang disembelih atas kelahiran seorang bayi. Disembelihnya karena apa? Kelahiran seorang bayi, yaitu ketika mencukur rambut bayi tersebut. Melakukan aqiqah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Tudbahu yawma sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Seorang anak al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya, tuzbahu yaumas sabi'i, yang disembelih pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambutnya, wa yusamma, dan dia diberi nama. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Disebutkan dalam hadis ini bahwa seorang anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Itu maksudnya bagaimana? Sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa maksud tergadaikan di situ adalah bahwa agar orang tua itu bisa mendapatkan syafaat dari anaknya, maka
orang tua harus mengakikainya terlebih dahulu. Apabila orang tua itu tidak mengakikai anak tersebut, maka pada hari kiamat anak tersebut tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi. Jadi seorang anak nanti akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau anaknya itu misalnya mati sebelum dia baligh, maka dia akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Atau anaknya menjadi orang yang saleh atau salihah, dia akan juga bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tetapi menurut sebagian ulama, anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya apabila anak tersebut sudah ditebus dengan akikah. Karena diibaratkan bahwa anak itu adalah tergadai dengan akikahnya. Artinya ketika dia telah diakikahi, maka anak itu baru bisa untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Ini menurut pendapat sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akikah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Hukumnya sunnah muakkadah, meskipun dia tidak sampai pada tingkatan hukum wajib. Disebutkan dalam hadis tadi bahwa akikah ini disembelih pada hari yang ke-7. Tetapi sesungguhnya ini tidak syarat. Artinya tidak disyaratkan bahwasanya akikah itu harus disembelih pada hari yang ke-7. Bukan berarti bahwa jika disembelih sebelum itu atau setelah itu maka tidak sah. Tidak seperti itu maknanya. Tetapi sebaiknya yang lebih utama, akikah itu memang disembelih pada hari yang ke-7 dari kelahiran bayi berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk memperoleh kesunahan akikah itu tidak disyaratkan harus pada hari yang ke-7. Apabila pada hari pertama atau hari kedua, ketiga, atau bahkan mungkin hari yang ke-10, hari yang ke-14, hari setelah 1 tahun misalnya, maka kesunahan akikah itu tetap didapatkan oleh orang tuanya. Karena kesunahan daripada penyembelihan binatang akikah ini itu adalah dengan terlahirnya bayi itu secara sempurna. Jadi ketika seorang bayi sudah terlahir secara sempurna, keseluruhan dia sudah terlahir, maka di situ sudah berlaku kesunahan untuk menyembelih binatang akikah. Namun seperti yang tadi kita sampaikan, apabila disembelih pada hari yang ke-7 berdasarkan hadis itu, maka itu lebih lebih utama. Karena sesuai dengan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghitungnya dari hari lahirnya. Hari lahir itu dihitung sebagai hari pertama, kemudian sampai kepada hari yang ke-7 dari hari kelahiran tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam penyembelihannya seperti biasa harus memenuhi ketentuan dalam penyembelihan binatang, seperti dalam kurban atau dalam penyembelihan secara umum. Hanya saja setelah membaca basmalah, ketika yang menyembelih itu membaca basmalah, setelah itu ketika menyembelih maka dia mengatakan Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqatu fulan. Dia mengucapkan seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa binatang yang dia sembelih adalah binatang akikah.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diwaspadai adalah kebiasaan jahiliyah yang terkadang ada di sebagian daerah yang mempraktekkan ini, yaitu praktek kebiasaan jahiliyah, yaitu dengan melumuri kepala bayi dengan darah dari binatang akikah tersebut. Jadi setelah disembelih kemudian darahnya itu dilumurkan di kepala bayi. Ini adalah kebiasaan jahiliyah yang harus diwaspadai, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, hadirin rahimakumullah, tetapi yang disunahkan itu justru apa? Melumurinya dengan minyak za'faron. Sebagaimana ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Bukan dilumuri darah, tetapi dilumuri dengan minyak za'faron. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ketentuan fikih, meskipun ini bukan ketentuan yang sifatnya wajib, bahwa akikah untuk anak laki-laki itu adalah berupa 2 ekor kambing. Kalau untuk anak perempuan, maka berupa 1 ekor kambing. Ini ketentuan akikah. Namun ketentuan ini bukan merupakan kewajiban. Artinya bukan syarat harus kalau laki-laki itu 2, kalau perempuan itu 1. Tidak disyaratkan seperti itu. Tetapi ketentuan yang lebih utama adalah bahwa laki-laki itu berupa 2 ekor kambing, sedangkan perempuan itu 1 ekor kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dalam sebuah hadis itu disebutkan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara aya'iqa 'anil ghulami syatani mutakafi'atani wa 'anil jariyati syatun. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan mereka, para sahabat, untuk berakikah. Untuk bayi laki-laki itu 2 ekor kambing, dan untuk bayi perempuan itu 1 ekor kambing. Ini berdasarkan hadis ini, maka kemudian para ulama mengatakan bahwa bayi laki-laki akikahnya adalah 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan akikahnya adalah 1 ekor kambing. Nah, meskipun tadi sudah kita katakan bahwa itu bukan syarat, artinya bukan syarat sah. Jika misalnya laki-laki nggak 2 maka nggak sah, bukan seperti itu. Tetapi itu hanya keutamaan yang semestinya dilakukan dalam akikah. Seandainya seseorang itu hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka di sini orang tersebut juga sudah mendapatkan kesunahan. Misalnya seseorang memiliki anak laki-laki, kemudian dia hanya menyembelih 1 ekor kambing saja, maka dia sudah mendapatkan kesunahan. Akikahnya sah dan dia juga sudah mendapatkan kesunahan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyembelih untuk cucunya, menyembelih akikah untuk cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu masing-masing 1 ekor. Itu pernah dilakukan oleh Nabi seperti itu. Untuk Sayyidina Hasan 1 ekor kambing, untuk Sayyidina Husain 1 ekor kambing domba. Nah, ini hadis ini juga menguatkan tadi yang kita sampaikan, bahwa meskipun anak itu adalah anak laki-laki, kalau disembelihkan akikah 1 ekor kambing, maka itu juga sudah mencukupi sebagai akikah. Nah, kalau misalnya akan
atau misalnya dicicil itu juga bisa. Misalnya pada hari yang ketujuh dia masih memiliki kambing 1 ekor, kemudian disembelih sebagai akikah. Kemudian pada tahun berikutnya dia menyembelih lagi 1 ekor lagi, misalnya untuk anak yang sama, karena anaknya laki-laki, maka itu juga tidak masalah. Bahkan 1 saja, misalnya berakikah dengan 1 ekor kambing saja, itu juga sudah terpenuhi kesunahan dalam mengakikahkan seorang anak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam distribusi daging daripada akikah ini. Secara umum pada dasarnya itu sama, distribusi akikah dengan daging kurban pada asalnya. Yaitu disunnahkan bagi orang yang menyembelih itu memakannya sepertiga dari daging akikah itu, kemudian menghadiahkannya itu sepertiganya, kemudian memberikannya kepada fakir miskin sepertiganya lagi, sama dengan kurban. Tidak boleh untuk menjual daging akikah, sebagaimana juga tidak boleh untuk menjual daging kurban. Tidak boleh menjual misalnya meskipun hanya 1 kilo atau menjual kulitnya dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan sebagaimana dalam daging kurban. Sebagaimana dalam kurban juga tidak boleh seseorang misalnya memberikan sebagian dari dagingnya itu sebagai upah dari orang yang menyembelih. Itu tidak boleh. Upahnya diambilkan dari uang, misalnya uang dari yang punya sebagai upah secara khusus. Tidak boleh daging itu sekaligus dijadikan sebagai upah dari orang yang menyembelihnya. Tetapi kalau yang menyembelihnya misalnya tergolong sebagai fakir miskin, maka dia bisa diberikan bukan sebagai upah. Jadi bukan sebagai upah tetapi sebagai sedekah kepadanya, karena dia tergolong sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan daging akikah ini. Lalu apa perbedaan antara akikah dan kurban? Perbedaannya adalah kalau kurban itu dibagikan dalam keadaan daging itu masih mentah. Kita tahu kalau kurban maka daging itu dibagikan dalam keadaan masih mentah. Bukan dimasak terlebih dahulu baru dibagikan, tetapi daging langsung didistribusikan, dibagikan kepada yang berhak dalam kondisi masih mentah. Hal ini berbeda dengan akikah. Kalau akikah itu didistribusikan atau dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Dimasak terlebih dahulu, kemudian matang, baru kemudian dibagikan kepada yang berhak. Dan dalam memasaknya, dalam akikah itu disunnahkan untuk dimasak dengan manis, dengan harapan nanti si anaknya nanti itu akan manis akhlaknya akan mulia, akhlaknya akan baik, sehingga memasak daging akikah itu juga dianjurkan untuk dimasak dengan manis. Kemudian juga hendaknya tidak memecah tulang-tulang dari binatang itu, dengan harapan dengan doa agar dengan sebab itu nanti anaknya akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau binatang kurban maka dibagikan dalam keadaan mentah, sementara daging akikah itu dibagikan dalam keadaan sudah matang, sudah dimasak terlebih dahulu. Kecuali kaki kambing
kaki kambingnya itu tidak disunnahkan untuk dimasak. Nah, pengecualian. Jadi secara umum daging kambing akikah itu dimasak kemudian dibagikan. Pengecualiannya adalah kaki kambing tersebut, maka ini tidak disunahkan untuk dimasak. Nah, tetapi langsung diberikan kepada orang yang datang dalam kondisi mentah. Nah, hal ini karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa hal itu memberikan kaki kambing dalam keadaan mentah itu dilakukan oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah untuk memberikan kaki kambing yang masih mentah ini dalam keadaan mentah, tidak dimasak terlebih dahulu. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa ketentuan akikah secara global, ya, secara umum. Kalau secara rinci nanti akan ada dalam kitab-kitab fikih yang lain. Insya Allah juga ada dalam kitab yang kita pelajari ini, yaitu Matnul Ghayah wa Taqrib. Insya Allah lain kali akan kita bahas secara khusus. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan oleh kedua orang tua jika dia memiliki seorang bayi adalah memberi nama dan tahnik. Jadi memberikan nama sekaligus melakukan tahnik atau tasmiyah. Memberi nama istilahnya adalah tasmiyah. Memberikan nama ini disunnahkan dilakukan pada hari yang ke-7. Sunnahnya apa? Dilakukan pada hari yang ke-7 dari hari kelahiran. Sama dengan akikah tadi. Akikah disembelih pada hari yang ke-7, sekaligus di situ dilakukan penamaan bayi. Tetapi apabila dilakukan sebelum itu, sebagaimana juga akikah, atau setelah itu, maka itu juga tidak masalah. Boleh untuk misalnya begitu lahir 3 hari langsung diberi nama, itu juga boleh. Sebagaimana tradisi di daerah tertentu, itu 3 hari sudah diberi nama. Tetapi kalau diberikan nama itu pada hari yang ke-7, maka itu yang disunahkan. Bersamaan dengan penyembelihan binatang akikah untuk bayi tersebut. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, wulidali ghulamun. Abu Musa Al-Ash'ari, beliau mengatakan, wulidali ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahima wa hannakahu wa da'alahu bil barakah. Aku telah dikaruniai seorang anak, wulidali ghulamun fa'ataitu bihin nabiyya, kemudian aku bawa anak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahima, kemudian Rasulullah menamai anak saya itu dengan Ibrahim. Wa hannakahu, kemudian Rasulullah mentahniknya, wa da'alahu bil barakah, dan Rasulullah mendoakannya dengan barokah. Hadirin rahimakumullah, di sini ada 2 hal. Yang pertama tasmiyah, memberikan nama, dan yang kedua adalah tahnik. Tahnik itu bagaimana? Tahnik itu yaitu dengan cara seperti dibawa kepada orang yang soleh, dibawa kepada orang yang soleh, misalnya soleh. Kemudian orang soleh itu mengunyah kurma. Kurma dikunyah sampai lembut, sampai sangat lembut. Setelah itu dimasukkan
ke dalam mulut dari bayi itu. Itu namanya tahnik. Jadi tahnik itu memasukkan kurma yang sudah dilembutkan di dalam mulut seorang yang alim, misalnya yang soleh, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi itu. Itu namanya tahnik. Ini hukumnya apa? Sunnah dilakukan. Nah, dengan harapan dia mendapatkan keberkahan dari orang yang soleh itu, sehingga anak tersebut nantinya akan menjadi anak yang soleh. Ini namanya tahnik, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap seorang bayi tadi. Beliau mengunyah kurma, dilembutkan di dalam mulut mulia beliau, kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi itu dan didoakan dengan keberkahan. Ini yang disebut dengan tahnik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nama terhadap bayi itu, yang dalam hadis ini memberi nama dengan nama Ibrahim. Hadirin rahimakumullah, dalam memberi nama ini kita dianjurkan untuk memberi nama seorang bayi dengan nama yang baik. Dengan nama yang baik. Bukan hanya baik, tetapi juga nama yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh seseorang menamai seorang anak dengan nama-nama yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa seseorang harus menamakan anaknya dengan nama yang baik? Karena nanti pada hari kiamat seseorang itu akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Kalau namanya jelek, nanti pada hari kiamat, jika namanya jelek, ketika dipanggil tentu ya kasihan dia. Kawan-kawannya semuanya namanya baik-baik, dia namanya jelek misalnya. Padahal nanti pada hari kiamat ketika manusia nanti dikumpulkan di mahsyar, kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dipanggil satu persatu dengan namanya masing-masing. Nama yang dia pakai ketika dia di bumi ini, ketika di dunia ini. Maka kalau ada seseorang yang namanya jelek, namanya itu kurang bagus, maka bisa diganti. Nggak ada larangan seseorang untuk mengganti nama dia. Oh, nama saya kok begini ya, dari sisi makna kok ya nggak ada artinya, atau nggak ada, bukan nama-nama para nabi, bukan nama para wali, tidak ada unsur asmaul husna misalnya, bukan sesuatu nama yang baik misalnya, maka dia boleh untuk menggantinya. Bahkan terkadang mengganti nama itu hukumnya wajib. Terkadang mengganti nama itu hukumnya adalah wajib, bukan hanya boleh tetapi hukumnya wajib. Yaitu apabila nama-nama tersebut yang dia pakai itu adalah nama-nama yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena ada nama-nama, misalnya ada nama-nama yang terkesan nama itu bagus, sehingga seseorang sangat senang dengan nama tersebut, padahal nama itu bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ada aturan, meskipun dalam memberi nama itu ada aturan. Di antaranya tidak boleh memberikan nama anak dengan nama-nama yang khusus untuk Allah. Yang disebut dengan asma'ullah al-khassah, nama-nama Allah yang khusus. Ada 10 nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diperbolehkan diberikan kepada selainnya, yaitu lafzul jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq, kemudian Ar-Raziq, kemudian atau Ar-Razzaq, kemudian Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit, Al-Quddus, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, kemudian Ghafirudz Dzambi atau Al-Ghaffar. 10 nama ini tidak boleh
berikan kepada manusia atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nama-nama itu adalah nama-nama yang khusus. Seandainya ada seseorang mendapati namanya adalah Rahman, nama dia hanya Rahman gitu saja, maka hukumnya wajib bagi dia untuk menggantinya dengan nama yang lainnya. Misalnya udah diganti dengan dikasih abad menjadi Abdur Rahman. Misalnya seseorang namanya Khaliq, hanya itu saja namanya Khaliq. Padahal Khaliq artinya zat yang menciptakan, yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia wajib untuk menggantinya. Dia wajib menggantinya misalnya dengan Abdul Khaliq, diberi Abdul Khaliq. Misalnya ada seseorang namanya Razzaq, hanya Razzaq itu saja, maka wajib bagi dia untuk mengganti namanya misalnya dengan ditambahi Abdur Razzaq. Ini apa? Ini wajib hukumnya mengganti itu, karena tidak boleh bagi seseorang untuk menamakan anaknya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Tetapi kalau nama tersebut adalah nama-nama yang nama-nama Allah yang umum, Asma'ullah al-ammah, boleh diperuntukkan untuk Allah dan selain Allah, maka itu bagus, sesuatu yang bagus. Misalnya seseorang menamai anaknya dengan Rahim, menamai anaknya dengan Majid misalnya, menamai anaknya dengan Latif, maka itu diperbolehkan, nggak apa-apa, dan itu sesuatu yang baik menamakannya dengan nama-nama tersebut, tidak wajib diganti. Tetapi kalau mau menggantinya juga boleh. Tetapi kalau tidak buruk, kenapa diganti? Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus diperhatikan, kalau ada seseorang namanya Abdurrahman, ini sudah nama yang bagus. Atau namanya Abdul Khaliq, ini merupakan nama yang bagus. Abdullah, ini adalah nama yang bagus. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa khairul asma'i Abdullahi wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Tapi jika ada seseorang namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, maka kita tidak boleh memanggilnya dengan Rahman, atau memanggilnya dengan Khaliq, atau memanggilnya dengan Razzaq, atau memanggilnya dengan Allah, tidak boleh. Tetapi memanggilnya dengan lengkap, ya Abdullah, ya Abdul Khaliq, ya Abdul Rahman, ya Abdul Razzaq, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau dia nanti memanggilnya ya Khaliq, ya Rahman, ya Allah, maka itu nanti akan terjebak pada hal yang dilarang, karena nama itu adalah nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau namanya itu nama yang sangat buruk, bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, atau nama-nama misalnya orang nama-namanya orang yang mal'un, orang yang terlaknat misalnya. Misalnya anaknya namanya Fir'aun, udah diganti namanya Fir'aun. Atau namanya misalnya Syaitoni, panggilannya Mas Tony, tapi ternyata panggilannya Syaiton, Syaitoni nama lengkapnya. Maka diganti nama-nama yang seperti itu. Atau nama-namanya yang nama-nama yang tidak bermakna dengan makna yang baik, itu juga bisa diganti. Daripada nanti ketika pada hari kiamat dipanggil ternyata namanya jelek, beda dengan nama-nama kawan-kawan yang lain.
Dalam hadis disebutkan innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian nanti itu dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian. Jadi fulan bin fulan, fulan bin fulan, itu dipanggil nama dia dengan nama ayahnya. Karena itulah maka Nabi bersabda fa'ahsinu asma'akum. Karena itulah maka perbaikilah nama-nama kalian. Mumpung kalian belum mati, misalnya kalau namanya jelek, misalnya ganti saja. Nama yang bagus itu adalah nama yang bagaimana tadi sudah kita sebutkan. Misalnya dengan yang paling baik berdasarkan hadis Abdullah, Abdurrahman, atau yang disandarkan kepada Asmaul Husna yang lain, Abdul Khaliq, Abdul Razzaq, misalnya Abdul Rahim, dan seterusnya. Itu adalah tergolong sebagai nama-nama yang baik. Termasuk nama-nama yang baik adalah menggunakan nama-nama para nabi. Muhammad, misalnya Isa, Musa, Ibrahim, misalnya. Itu juga nama-nama yang baik, yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Ahmad, misalnya Salih, Nuh, Dawud, misalnya dengan nama-nama para nabi. Atau dengan nama-nama dari para malaikat, misalnya dinamakan Jibril atau dinamakan Mikail. Kalau Azrail ya nggak pernah saya menemui orang, meskipun boleh, karena Pak Azrail ini juga min kibaril malaikah, termasuk para pembesar para malaikat. Tetapi nggak pernah saya menemui seseorang menamakan anaknya dengan Azrail misalnya. Tetapi kalau diberi nama itu ya kenapa nggak boleh, itu Azrail adalah min kibaril malaikah. Jadi dengan nama-nama malaikat boleh. Itu juga nama yang bagus, semuanya nama-nama yang baik. Kemudian dengan nama-nama para aulia, para sahabat, misalnya para wali, Abu Bakar, Ali, Utsman, misalnya Umar, dengan nama-nama yang seperti itu. Itu juga nama yang baik. Dengan nama wali, aulia, misalnya Ahmad Ar-Rifai, Abdul Qadir Al-Jilani, misalnya. Dengan nama-nama para aulia, para wali. Itu juga nama yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah dengan nama-nama selain nama-nama mereka, selain para nabi, para wali, para sholihin, juga bisa dengan nama-nama dengan kata-kata dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya yang memiliki makna yang baik, yang memiliki makna yang bagus. Itu juga diperbolehkan. Seperti pada masa sekarang ini, apalagi orang Indonesia. Kalau orang Arab nama cukup satu, Ahmad, Muhammad, Ali, Utsman. Kemudian baru binnya. Tetapi kalau orang Indonesia ini rata-rata namanya itu nama 3 orang dijadikan untuk 1 orang. Kalau cuma 1 merasa kurang keren. Sehingga sekarang modelnya itu seperti itu. Kalau mengikuti model ya silahkan, tetapi jangan sampai itu nanti bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Selama tidak bertentangan dengan ketentuan pemberian nama, maka tidak masalah. Yaitu dengan Arab, dengan nama-nama Arab misalnya, tetapi sekedar yang memiliki makna yang baik.
Kalau perempuan ya bisa dengan nama-nama para aulia dari as-solihat. Nama-nama istri Nabi dinamakan dengan Khadijah, dinamakan dengan Zainab, Fatimah, Maimunah misalnya. Namanya Maimunah, panggilannya Muna misalnya. Itu ya untuk biar modern. Atau hanya dihilangkan. Aisyah menjadi Aisyah. Maimunah menjadi Maimunah. Kemudian macam-macam sekarang orang dimodifikasi nama-namanya. Seakan-akan nama-nama itu tidak bagus, padahal sudah bagus. Nama-nama istri Nabi, nama-nama putri-putri Nabi, Ruqayyah misalnya, itu adalah nama-nama yang bagus. Kalau kemudian seseorang menamakan putrinya dengan nama-nama itu, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kalau misalnya kurang marem, misalnya ya ditambahi dengan nama yang modern. Yang satu nama istri Nabi, misalnya istri para solihat. Kemudian setelah itu ditambahi dengan nama-nama yang baru. Itu juga bisa. Yang penting nama-nama itu tidak memiliki makna yang buruk, atau nama-nama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam. Nah, jika ternyata nama kita tergolong sebagai nama yang jelek, setelah kita belajar, mungkin orang tua kita dulu memang belum belajar cara memberi nama, sehingga ternyata namanya nggak ada maknanya, atau maknanya itu jelek. Kalau orang Jawa biasanya menamakan anaknya dengan bahasa Jawa. Terkadang sekenanya menamakannya, dinamakan dengan Tomblo atau dinamakan dengan Paijo dan sebagainya, yang terkadang dalam bahasa Jawa itu nggak ada maknanya. Terkadang ada juga yang berbahasa Jawa tetapi memiliki makna. Terkadang saya mendapati nama-nama yang maknanya itu adalah buruk, yang apabila didengar itu baik tetapi memiliki makna yang tidak baik. Nah, yang seperti itu boleh dirubah, bahkan jika bertentangan dengan syariat Islam maka wajib untuk dirubah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencukur rambut seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Mencukur rambut ini juga bagian yang dianjurkan, disunahkan untuk dilakukan. Dalam hadis tadi disebutkan bahwa pada hari yang ketujuh yang dilakukan adalah akikah, kemudian memberikan nama, kemudian tahnik, kemudian adalah yuhlaku ra'suhu, yaitu dicukur rambutnya. Rambutnya dicukur, apa sekedar dicukur saja? Tidak. Jadi dicukur habis, bukan hanya 1-2, tetapi dicukur gundul sampai habis rambutnya. Kemudian rambut itu ditimbang, rambut bayi itu ditimbang. Setelah ditimbang, kemudian diketahui berapa, misalnya rambutnya ada 1 gram, rambutnya ada 2 gram misalnya. Maka kemudian datang ke toko emas, bertanya, misalnya harga emas sekarang berapa? Harga emas sekarang berapa? Per gramnya itu berapa? Oh, harga emas misalnya per gramnya 500.000 misalnya. Maka kemudian orang tuanya bersedekah 500.000 seharga emas dari beratnya rambut bayi tersebut. Nah, ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah yang seperti itu. Jadi bukan sekedar dicukur kemudian dibuang rambutnya, tetapi rambutnya dicukur habis, kemudian ditimbang, kemudian bersedekah seberat
rambut tersebut. Harga emas. Jadi hitungannya adalah harga emas. Berapa gram bobot rambutnya tentu kan sangat ringan. Pertama rambut, kemudian rambutnya bayi, tidak banyak, sangat ringan. Dengan itu kemudian harga emas seberat itu berapa, kemudian disedekahkan dengan harganya. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Waktu telah habis. Insya Allah besok kita akan berbicara tentang pendidikan anak. Hari ini kita masih berbicara tentang ahkamul maulud secara global, tidak secara rinci. Nah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.